Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraziza dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat. Awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda. Salah satu isi perjanjian konferensi meja bundar adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, keputusan itu tidak pernah ditepati oleh Belanda. Makanya, pemerintah Indonesia berjuang untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam upaya pembebasan Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan 2 cara, yaitu cara diplomasi dan konfrontasi. Yang pertama, cara diplomasi. Pada 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia-Belanda. Dalam konferensi itu, Indonesia memberi usul agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure, tapi ditolak oleh Belanda. Kemudian, pada Desember 1951 diadakan perundingan Indonesia-Belanda yang membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun kembali gagal. Kemudian, pada September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat, tapi gagal. Perjuangan diplomasi tingkat internasional. Dalam konferensi Kolombia tahun 1954, Indonesia memajukan masalah Irian Barat dan berhasil mendapatkan dukungan. Kemudian, pada tahun 1954, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB, tapi gagal karena tidak adanya dukungan. Dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat. Hingga tahun 1956, perundingan Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan karena tidak adanya niat baik dari Belanda untuk menyelesaikannya. Makanya, Indonesia kemudian mengambil jalur konfrontasi. Perjuangan konfrontasi yang pertama ada di bidang ekonomi. Nasionalisasi Dejavasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Pemimpin Indonesia melarang penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Kemudian, pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada 2 Desember 1957. Kemudian, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda. Dan akibatnya hubungan Belanda-Indonesia semakin tegang. Bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak 1958. Yang kedua di bidang politik. Pada tahun 1956, Indonesia membatalkan hasil konferensi meja bundar secara sepihak. Untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat. Tanggal 4 Januari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang bertujuan atas pembebasan Irian Barat yang bertujuan mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda semakin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Yang ketiga ada di bidang militer. Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora adalah yang pertama, bagaikan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih Al Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan bangsa. Kemudian ada perjanjian New York. PBB mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker yang diserang diplomat AS untuk menengahi perselisihan Indonesia-Belanda. Bunker mengajukan usul untuk penyelesaian masalah Irian Barat dan pemerintah Indonesia menyetujui usulnya. Namun, Belanda menolak. Amerika Serikat menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan, yaitu Perjanjian New York.
Berdasarkan persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Dewan Musyawarah PPRA memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.